Nah, dia akan subur-subur seperti ini, kelihatan daunnya hijau sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nanti kalau perawatan daun selamat pagi, ketemu lagi dengan Risyan. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini Risyan akan berbagi tentang tips bagaimana menjaga kesuburan, bagaimana cara agar tetap bonsai kelapa Anda itu terlihat subur ya. Subur dikala sudah pecah daun, bagaimana perawatannya, dan bagaimana perawatan mekanismenya untuk yang kembar, yang langka. Jadi saya akan berbagi tips. Nah, karena banyak yang DM, banyak yang menanyakan baik di WA maupun di komen, apa sih rahasia kok bisa subur-subur dan seperti apa penanganannya. Di sini Risyan kebetulan menghujani ya beberapa bonsai kelapa yang Risyan punya, mulai dari yang umur 3 bulan ya sampai yang sudah jadi. Nah, di sini nanti Risyan akan berbagi perawatan media tanam, perawatan akar, daun, seperti apa perawatannya nanti untuk yang sudah berbongol, ada seperti ini ya. Di sini juga ada aglonema. Oke teman-teman, kita simak saja mulai dari media ya. Memakai takaran seperti ini, nanti saya akan tuangkan. Ini saya pakai pasir halus ya, yang pasir Malang halus. Ini dia kohe kambing, ditumbuk juga bisa teman-teman, tapi saya tidak tumbuk. Ini sekam bakar, ini tanah subur. Nah, sudah jelas ya teman-teman, 1:1:1:1:1. Kita tuangkan, kita campur dia teman-teman. Nah, di sini bila mana memakai pasir Malang yang biasanya kosnya, biasanya Risyan pakai yang sudah jadi ya. Biasanya bonsai kelapa yang sudah jadi baru memakai pasir Malang. Nah, sekam bakar itu gunanya untuk dia biar tidak terjadi jamuran ya. Nah, untuk yang pasir biar dia poros. Nah, itu tujuannya. Pupuk tetap memakai kohe kambing atau kohe sapi ya. Itu yang sudah difermentasi. Itulah bahan pokok yang harus diperhatikan dalam membuat bonsai kelapa, karena dia di dalam pot ya teman-teman. Itu adalah poin utama. Biasanya untuk yang langka ya, media tanam untuk yang langka biasanya Risyan, karena apalagi yang batok kecil seperti ini, biasanya Risyan tambahkan media tanamnya itu pupuk dekastar ya teman-teman ya. 17-13-13 boleh, 17-10, 13-13-13 juga boleh, tergantung dari selera teman-teman. Biasanya 1 sendok makan, karena dia bertujuan untuk menjaga kesuburan 6 bulan biasanya untuk yang di media tanam. Barang langka itu di media tanam dulu teman-teman. Nah, untuk pergantian media tanam itu biasanya Risyan lakukan 6 bulan sekali ya teman-teman, biar terjaga kesuburannya. Yang biasa, yang sudah pecah daun bisa pasir Malang, kalau yang belum bisa pasir kali. Itu tergantung budget teman-teman ya. Nah, itu untuk media air biasanya ya teman-teman. Media air biasanya saya kasih micin 1 sendok teh setiap minggu. Itu dikasih dia, ganti airnya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, nanti kita akan kocor dia bagaimana
untuk dia menjaga kesuburan harus tidak ada yang tergenang teman-teman. Nah, dia akan subur-subur seperti ini, kelihatan daunnya hijau sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nanti kalau perawatan daun bisa melakukan nanti dengan micin bisa. Nah, itu perawatan daunnya. Untuk perawatan selanjutnya ya tetap kita melakukan saya tapis ya, saya tapis. Nah, seperti ini kemar ini disayat. Nah teman-teman, ini sudah saatnya disayat. Nah, taruh dia di tempat yang full sinar matahari juga nggak masalah teman-teman, karena di alam kelapa itu kan full sinar matahari. Cuma dia harus, bila full sinar matahari dia tetap terjaga kesuburan, media tanamnya tetap lembab ya. Nah itu yang harus teman-teman lakukan. Nah untuk perawatan akar, teman-teman, ketika teman-teman mengekspos akar dan ada akar yang muda, nanti bisa dibungkus atau nanti teman-teman bisa pakai plastik es seperti ini. Nah ini program akar juga saya lakukan penyangkokan untuk merangsang pertumbuhan akar lebih cepat. Nah itu dicangkok pada bongolnya untuk memberikan nanti tambahan nutrisi, karena akar ini nanti dia kurang nutrisinya ke atas, otomatis kita tambahkan dengan ini cangkok ini. Itu perawatan akar. Biasanya kalau mau cat dengan pernis, usahakan dia sudah warna coklat seperti ini. Itu tergantung selera teman-teman ya. Nah itu bisa dengan di ground juga bisa teman-teman. Itu perawatan dari akar ya. Ini yang saya bilang dekastar nih teman-teman, karena ini kembar 3. Ini untuk perawatan akar juga untuk menambah, selain pakai plastik lilin juga pakai ground seperti ini untuk menambah akar juga bisa, karena dia harapannya Resian untuk dia nanti akar itu gemuk ya, merangsang akar juga. Banyak metode atau konsep program yang kita lakukan dalam melakukan program akar. Nah itu media tanam sudah, media perawatan akar juga sudah, perawatan daun. Sekarang saya menginformasikan bagaimana, apakah semua bonsai kelapa itu bisa dihujan, kena air hujan. Boleh teman-teman, tapi hati-hati untuk yang baru melakukan penyayatan ataupun yang baru melakukan tebas ekstrim. Nah itu usahakan kalau yang melakukan penyayatan jangan dikenain air hujan dulu, biarkan dulu di tempat yang teduh. Air masuk itu jadinya serangga atau hama cepat dia akan melakukan pembusukan ya. Itu untuk yang daun sudah, lakukan perawatan seminggu sekali, sesering mungkin rawat dia dengan pupuk dengan kesabaran, rawat setiap hari, kontrol. Kalau memang punya 5 ya seminggu sekali cukup ya teman-teman. Nah, biasanya kalau nutrisi tambahan yang Resian lakukan untuk melakukan penyiraman ya, biasanya Resian mencampur 2 liter air itu bisa dengan kuhe kambing dicampur dengan air yang sudah difermentasi dalam bentuk botol mineral. Itu nanti dicampur, disaring airnya di spire ya. Itu nanti pakai kocor di media ini untuk menambah kesuburannya. Saya akan
perlihatkan cara menyiram ya. Ini yang kita bisa lakukan pengontrolan ya. Ketika teman-teman menyiram, airnya tergenang, nah itu perlu dilakukan pergantian media agar akarnya itu ada udara ya, ada rongga. Nanti untuk kebebasan akar itu berkembang, bisa bisa ada ruang geraknya. Kalau tergenang bisa busuk akar, mengakibatkan dia daun bisa ujung daun bisa dia kebakar, bisa seperti itu. Biasanya terjadi dampak pada daun itu biasanya kalau dia medianya bermasalah. Nah biasanya kalau sudah dia poros, ketika dia siram, saya akan bawa ini ya, ketika dia siram airnya tidak tergenang, dia akan kelihatan kesuburannya ya. Teman-teman bisa lihat dia tidak ada tergenang ya. Padahal saya pulin ya. Oh, langsung dia bis. Nah ini berarti dia sudah drainasenya sudah bagus. Beda halnya kalau kita siram seperti ini, beda halnya dengan kita siram seperti ini, tidak dia langsung airnya ke bawah, akan terjadi masalah di daun. Dia akan efeknya ada di daun teman-teman. Itu yang bisa Risian edukasi pada teman-teman. Semoga bagaimana menjaga kesuburan dari daun bonsai kelapa teman-teman, atau bonsai kelapa tetap kelihatan subur ya. Itu adalah bagian dari pengalaman yang Risian lakukan, bukan menggurui ya teman-teman, bukan menggurui. Ini tentang koleksi yang sudah Risian lakukan di rumah. Oke, terima kasih. Salam tetap semangat. Salam bonsai kelapa.